Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera, semoga kita semua tetap bersemangat dan kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tema renungan pagi ini adalah salah jalan yang terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 18. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dan mau menuntun kami untuk hidup di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan agar kami dapat menempuh jalan yang baik, jalan yang benar. Tuhan, tolong kami pagi ini untuk dapat diberkati oleh terang firman-Mu. Tolong hamba-Mu juga Tuhan, pakai dia untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dengar doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pernahkah kita salah jalan atau tersesat? Apa yang kau rasakan di saat kita tersesat? Banyak yang menjadi bingung, ada yang menjadi panik. Kalau saudara pernah terkurung waktu bermain di rumah kaca atau labirin, apa yang saudara rasakan? Ada orang merasa pusing, ada orang merasa tidak nyaman. Saudara terkasih, hal tersebut juga dapat terjadi ketika kita dalam sebuah perjalanan menuju suatu tempat. Ketika kita sudah tidak tahu bagaimana untuk dapat tiba di tempat itu, bahkan kita salah jalan, maka kita akan merasa semakin tidak nyaman. Nah, bagaimana kalau kita menempuh hidup dan kita berada di jalan yang salah dalam kehidupan kita? Bukankah itu suatu hal yang jauh lebih buruk? Mazmur pasal 1 ayat 6 mengatakan, jalan orang fasik itu menuju kepada kebinasaan. Saudara terkasih, lewat kisah yang kita baca di kitab 2 Tawarik pasal 18 pagi ini, kita juga berjumpa dengan seorang tokoh Alkitab yang sudah menempuh jalan yang salah dalam hidupnya. Siapakah dia? Dia adalah tokoh Raja Israel bernama Raja Ahab. Dikisahkan dia berbesan dengan Raja Yehuda yang bernama Raja Yosafat. Satu kali Raja Yosafat datang mengunjunginya, dan Raja Ahab menyambutnya dengan memotong banyak domba, sapi, lembu untuk menyambutnya. Lalu waktu mereka sedang berpesta, Raja Ahab mengajaknya untuk berperang melawan bangsa Aram yang waktu itu menguasai wilayah Ramot Gilead. Nah, waktu dia ajak Raja Yosafat minta petunjuk untuk menanyakan kepada Nabi Tuhan. Singkat kisah, Raja Ahab menanya 400 orang nabi dan mereka memberikan jawaban yang sama bahwa Tuhan akan menyerahkan Ramot Gilead ke dalam tangan raja. Namun Raja Yosafat belum merasa yakin. Oleh sebab itu dia bertanya lagi, tidak adakah lagi nabi yang lain yang ada di tempat ini supaya dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan? Ahab mengatakan ada, namanya Nabi Mika bin Yimlah. Namun Ahab tidak menyenanginya karena apa? Karena nabi ini selalu mengatakan yang buruk tentangnya. Dia tidak pernah mengatakan yang baik, tetapi malapetaka yang disampaikan. Waktu Nabi Mika dipanggil, dia mengatakan hal yang sama. Dia berkata bahwa bangsa Israel akan tercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak punya gembala. Raja Ahab marah, menangkap dia, memasukkannya ke dalam penjara, lalu memberikannya makanan dan minuman yang sangat minim. Singkat kisah, berangkatlah Raja Ahab dan Raja Yosafat untuk bertempur melawan bangsa Aram. Raja Yosafat diperintahkan untuk mengenakan baju kebesaran, sementara Raja Ahab menyamar dengan pakaian yang lain. Nah, ketika itu Raja negeri Aram memerintahkan para panglima pasukannya untuk menyerang berperang melawan Raja Israel saja. Mereka melihat Raja Yosafat lalu mengejarnya dan mengepungnya. Ketika terkepung, Raja Yosafat berteriak minta pertolongan dan Tuhan menyelamatkannya. Dan ada suatu hal yang peristiwa unik terjadi. Seorang di antara mereka menembakkan panahnya ke sembarangan arah saja, dan anak panah itu pas mengenai Raja Ahab di antara baju jirahnya. Raja Ahab terluka, lalu memerintahkan pengendara kudanya untuk keluar dari pertempuran. Namun pertempuran begitu sengit. Ketika petang lewat, matahari mulai terbenam, maka Raja Ahab tewas kehabisan darah. Saudara terkasih, Raja Ahab menempuh jalan yang salah. Dia begitu berambisi ingin menguasai wilayah Ramot Gilead dalam ketamakannya. Apa yang ia peroleh?
dia tidak memperoleh apa-apa, malah dia kehilangan nyawanya. Dan ketika kereta perangnya dicuci di samping telaga Samaria, datanglah anjing-anjing menjilat darahnya. Tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia kepadanya di saat dia sudah membunuh Nabot dan kemudian merampas kebun anggur Nabot. Dan Nabi Elia mengatakan di tempat di mana anjing menjilati darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilati darahmu. Saudara terkasih, menempuh jalan yang salah membawa kepada kebinasaan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Sudahkah kita menempuh jalan yang benar? Sudahkah kita berada di dalam jalan yang dipimpin oleh Tuhan di bawah cahaya kebenaran terang firman Tuhan? Saudara, jauhilah jalan orang fasik, karena jalan itu berujung kepada maut. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita selalu mencari kebenaran di bawah cahaya firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini. Tuhan tolong kami agar kami dapat senantiasa merenungkan firman-Mu dan hidup di bawah terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.